Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sampai ketemu lagi bersua dengan Bang Tua Gaul di pagi yang cerah ini, setelah kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid masing-masing. Alangkah baiknya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, saudaraku? Karena kita semua telah diberikan sehat iman dan Islam. Sholawat dan salam tidak bosan-bosannya kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semuanya dari zaman kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yakni cahaya Islam. Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini Bang Tua Gaul akan membicarakan menjaga hati, pikiran, lisan, dan tindakan. Saudaraku, 4 pilar cahaya di tengah arus kehidupan ini. Di hamparan luas kehidupan masyarakat, kita bukanlah pulau yang terasing, melainkan butiran-butiran pasir yang menyusun pantai atau bintang-bintang yang menghiasi langit. Namun, di antara hiruk-pikuk interaksi dan godaan duniawi, ada bahaya yang senantiasa mengintai gelapnya dosa dan maksiat yang siap menyesatkan langkah. Saudaraku, jagalah hati bagaikan menjaga mutiara di dasar samudra. Biarlah ia senantiasa bersih dari noda iri, dengki, dan hawa nafsu. Karena apa, saudaraku? Hati adalah pusat dari segala arah. Jika ia lurus, maka seluruh jiwa akan tertuntun pada kebaikan. Jangan biarkan hati yang suci ini, saudaraku, menjadi tempat bernaung setan, melainkan jadikan ia masjid tempat bersujud, rasa syukur dan takwa. Saudaraku yang budiman, jagalah pikiran layaknya menjaga taman yang indah. Tanamlah benih-benih kebaikan, kebijaksanaan, dan niat yang mulia, agar tidak tumbuh rumput liar beracun berupa prasangka buruk, angan-angan kotor, atau rencana yang merugikan. Pikiran adalah cikal bakal perbuatan. Jika akal kita sehat, saudaraku, dan juga terpelihara, maka langkah kita akan jauh dari kesesatan. Saudara yang budiman, juga jagalah perkataan bagaikan menjaga permata yang berharga. Setiap kata yang terucap adalah cerminan isi jiwa kita. Ucaplah kata yang lembut, benar, dan bermanfaat.
karena satu kata dan kalimat baik bisa menjadi jembatan perdamaian, sementara satu kata buruk bisa menjadi api yang membakar keharmonisan. Hiduplah saudaraku dengan lisan yang terjaga, agar tidak tergelincir ke dalam lembah dosa yang terlihat. Dan akhirnya, jagalah perbuatan sebagai bukti nyata dari iman yang terpatri. Setiap langkah, setiap sentuhan, setiap tindakan di hadapan sesama hendaklah menjadi amal soleh yang membawa berkah, saudaraku. Jangan biarkan tangan yang terangkat untuk berdoa kemudian turun mencelakai, atau kaki yang melangkah ke rumah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melangkah ke jalan yang dilarangnya. Saudaraku, menjaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan bukanlah sekedar aturan, melainkan perisai terkuat kita di tengah dunia yang penuh godaan. Dengan menjaga keempat ini, saudaraku, kita tidak hanya menyelamatkan diri dari lembah maksiat, tetapi juga menjadi pelita yang menerangi lingkungan sekitar kita, menjadikan masyarakat kita tempat penuh rahmat, kedamaian, dan keberkahan. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita rawat kebersihan jiwa agar setiap napas yang kita hembuskan menjadi ibadah, dan setiap jejak yang kita tinggalkan menjadi kenangan manis di atas bumi yang diridhoi oleh Sang Pencipta. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, tentu setiap hari kita berinteraksi dengan tetangga, dengan teman, sahabat. Oleh sebab itu, saudaraku, menjaga 4 pilar tadi, kita akan selamat dunia maupun akhirat, insya Allah. Bapak Ibu, menjaga hati, penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik, disampaikan Ali bin Abi Thalib. Jaga hatimu, jangan berburuk sangka. Jaga sikapmu supaya orang tak berburuk sangka. Hati yang bersih tak sibuk mencari kotoran orang lain. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, arahkan hati-hati kami untuk taat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Berusahalah untuk menjaga hati dari rasa sakit, karena kembalinya hati, damainya hati setelah saling menjauhi itu sangat sulit. Saudaraku, menjaga pikiran. Pikiran adalah cikal bakal perbuatan. Jika akal sehat dan terpelihara, maka langkah kita akan jauh dari kesesatan. Tanamlah benih-benih kebaikan, kebijaksanaan,
dan niat mulia dalam pikiranmu, agar tidak tumbuh rumput liar beracun berupa prasangka buruk, angan-angan kotor, atau rencana yang merugikan. Saudaraku, adab adalah gambaran akal, maka gambarlah akalmu sesuai keinginanmu. Satu-satunya batasan untuk pencapaian kita di masa depan adalah pikiran kita hari ini. Pikiran yang positif akan membawa hasil yang positif, dan pikiran yang negatif akan membawa hasil yang negatif pula. Saudaraku, menjaga lisan. Jagalah lisanmu dan berhati-hatilah dengan perkataannya, karena seseorang itu dapat selamat dengan lisan dan dapat celaka dengan lisan pula. Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman yang terendah. Disampaikan Abu Hamid Al-Ghazali. Luka karena senjata tajam dapat sembuh kembali, namun luka karena lisan susah disembuhkan. Bicara itu seperti obat. Jika kadarnya sesuai mendatangkan manfaat, namun jika berlebihan malah bisa membunuh. Amr bin Al-As. Tidaklah lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Saudaraku, menjaga perbuatan. Perbuatan adalah cerminan isi hati. Jika hati dipenuhi kebaikan, maka sikap dan tindakan akan baik, dan sebaliknya. Setiap perbuatan yang membahagiakan sesama adalah suatu sikap yang mulia. Ambil apa yang menjadi hakmu, tapi jangan mengambil hak orang lain. Kebahagiaan sejati bukan dari apa yang kita ambil, tapi dari apa yang kita berikan. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selamat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita sehat, anak-anak kita dibekali dengan ilmu yang bermanfaat, yang akan berguna di kemudian hari. Selamat, sehat, dan insya Allah kita meraih kemenangan dan menyongsong datangnya bulan Idul Fitri. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, agar kita akan memperoleh kemenangan di hari yang fitri nanti. Kami akhiri, saudaraku, sampai berjumpa lagi dengan Bang Tua Gaul di edisi part berikutnya. Billahi taufik wal hidayah.
waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat dari Bang Tua Gaul. Sekian, terima kasih.